saya Medina Waini Tias. Halo, perkenalkan saya Mika Rentiasa. Saya Fadila. Saya Ilham Afrilianto. Kami dari Kelompok 9. Mudah-mudahan kedepannya ya bantuan ke kita rakyat kecil ini ya dipermudah lah, diperlancar gitu. Diratakan gitu ya Pak ya. Kan kayak kena ke orang yang memang kurang mampu gitu yang membutuhkan ya Pak ya. Kalau bisa lagi ya lapangan tenaga kerja ya Diperluas lagi. diperluaskan, diadakan gitu. Gitu. Terutama inilah lokasi-lokasi kamar lah dibikin gitu wisata Para biar wisata. biar ada hiburan lah bagi kita. Gitu UMKM-nya juga ya Pak ya, Ya, lebih itu lagi gitu. Ya. Harapan saya ya mungkin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dari periode-periode sebelumnya ya. Mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk fasilitas-fasilitasnya, untuk keamanannya di daerah Telang, khususnya daerah UTM ini. Itu aja sih Mas. Jawa Timur ya. Mungkin saya bisa jawabnya itu sesuai domisili yang saya tempati, karena domisili yang saya tempati itu wilayah Surabaya, Gresik dan juga Madura gitu. Mungkin dari spot-spotnya ya, mungkin dari UMKM juga. Berharapnya sih ada bantuan, support juga buat UMKM kecil kayak kita kayak gitu, karena semenjak adanya dunia online yang semakin maju, UMKM kecil kayak gini tuh mulai sedikit demi sedikit tertinggalkan gitu kalau nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kayak yang dulunya sebelum ada Gojek atau apapun itu rame, tapi semenjak ada Gojek itu hanya orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman tuh yang rame tokonya. Nah, yang kayak seperti yang nggak ikuti perkembangan zaman, otomatis dia perlahan-lahan luntur, bukut lah, tutup kayak gitu. Mungkin ada pelatihan buat bisnis-bisnis baru yang bisa mengikuti perkembangan zaman, atau enggak support lain dalam bentuk lain lah untuk UMKM kecil biar supaya ya semakin kekinian, semakin bisa mengikuti perkembangan zaman, jadi sama-sama naiknya kayak gitu. Terus kalau buat spot yang lain mungkin tempat pariwisata gitu, karena sempat ada beberapa orang yang dari daerah lain main ke rumah saya gitu, bahkan bule, pernah ketemu bule, ketemu di kapal, terus saya ajak main ke wilayah Madura itu seringkali kebingungan saat menentukan spot wisata gitu. Untuk di Madura sendiri ya, Jawa Timur bagian Madura itu merasa kayak apa sih kok orang cuman yang menurut saya yang wow cuman sekitar di Bali Bali gitu, sedangkan di Madura itu sebenarnya ada spot-spot yang memang bisa dikembangkan cuman tidak dikembangkan. Terus di Jawa Timur juga Surabaya ya, maaf ya, Surabaya bagian Jawa Timur bagian Surabaya itu terlalu banyak mall. Nggak ada salahnya dengan mall, hanya saja orang itu ke Surabaya tujuan cuma mall gitu loh. Nah, orang Jakarta mau ke wisata ke Surabaya, apa yang mau dicari gitu loh. Kayak gitu, apa yang mau cari di Jakarta? Ada mall bahkan lebih bagus daripada mallnya Surabaya, ya kan, kayak gitu. Mereka kesini wisata apa yang dicari, nggak ada gitu. Syukurnya sudah ada kota tua, cuman kota tua menurut saya saat ini kalau hanya mengandalkan kota tua itu kurang wow gitu. Jadi kayak butuh wisata lain yang ikonik dengan Surabaya ataupun Jawa Timurnya. Terus Gresik juga terlalu kota industri ya. Nggak ada wisata yang menonjol juga. Ya itu sih dari UMKM sama pariwisata. Dan kalau pariwisatanya berkembang, otomatis UMKM juga bakal berkembang di sekitarnya kayak gitu aja sih. Ya, pastinya kalau harapan untuk calon gubernur nanti terpilih ya bisa lebih baik ya dalam memimpin. Nah kan di 3 calon ini ada salah satu petahana nih, nggak tahu masih paslon berapa, yang namanya Ibu Kofifa Indar Parawansa sama Bapak Emil Dardak ya. Ya nanti kalau saya kepilih lagi ya harapannya bisa lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Nah kalaupun memang jadi gubernur baru dari Ibu Risma ataupun Ibu Lulu, ya harapannya bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi dari kepemimpinan sebelumnya. Kalau untuk Jawa Timur sih
siapapun yang terpilih nantinya itu gubernur yang diharapkan itu bisa membawa Jawa Timur lebih baik. Siapapun yang terpilih. Semoga depannya lebih baik, pariwisatanya lebih baik dan lebih terlihat dan terawat lagi. Baik Mbak, karena melihat sisi saya sekarang wilayahnya di Madura, saya lebih condong untuk mengedepankan wilayah saya sendiri untuk di Madura. Harapannya calon gubernur sendiri bisa melihat dan memperhatikan betul terkait kemajuan Madura sampai ke depannya. Karena sejauh sampai saat ini Madura masih tergolong ya begini-begini aja. Jarang pimpinan itu ataupun bahkan tidak sama sekali pimpinan itu melihat terhadap sisi-sisi Madura. Padahal di dalam Madura perlu banyak SDM maupun SDA yang sangat untuk diunggulkan, bahkan bisa dimajukan sampai mata dunia. Salah satu contohnya ada di Sumeneb itu adalah Pulau Oksigen yang terbesar atau pulau oksigen yang terbaik sedunia. Kedua setelah apa itu negara apa ada di Pulau Sumeneb. Nah itu jarang sekali pimpinan wilayah Jawa Timur melihat ke sana. Itu dan banyak hal lagi yang harus dilihat. Makasih ya Mas ya, mungkin dari Masnya. Ya kalau saya pribadi ya kan karena saya orang Bangkalan. Yang prihatin mengenai Bangkalan itu sebenarnya mengenai seperti ini. Yang sampai sekarang masih belum titik terang dari Dinas Lingkungan Hidup. Bagaimana pengelolaan sampah? Kenapa kok sampah yang sekian banyak di sini di pinggir laut, terus juga di perkotaan juga, masa sekelas kepala dinas itu turun langsung gitu kan? Berarti ada permasalahan. Nah, jadi ini perlu perbaikan juga. Terus yang kedua itu mengenai pariwisata sama potensi yang dimiliki yang ada di Bangkalan. Contohnya yang Mertajasa sama air mata ibu itu kan sebenarnya kalau dari fasilitas sarana dan prasarana itu juga masih perlu diperhatikan, terutama akses jalan yang perlu lebih mudah lagi untuk aksesnya. Untuk harapan sih ya sepertinya agak ditingkatkan lagi dari yang sebelum-sebelumnya ya. Kayak misalkan program yang kemarin penanganan banjir, apalagi sekarang ini lagi musim hujan ya, hujan-hujannya. Kayak kemarin itu masih ada yang tertunda-tunda gitu. Nah untuk kedepannya mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk program kerja yang seperti itu, atau tambahan-tambahan lagi untuk program-program untuk memajukan untuk memajukan Provinsi Jawa Timur yang kedepannya. Oh, berarti untuk harapan kedepannya itu lebih strukturnya lebih dijalankan, terus juga kecepatan ataupun ketakasan dari grupnya seperti itu ya Mas? Iya. Mungkin Buat siapapun yang nanti terpilih ya jadi gubernur dan calon gubernur, saya berharap sih nggak terlalu besar, kecil-kecil aja asalkan itu terlaksana. Seperti pemerataan infrastruktur, terus pembangunan yang mulai dibesarkan lagi gitu. Jadi yang sering saya dengar itu di Jawa Timur semuanya itu dipusatin ke Surabaya, di industri di Surabaya, apa-apa di Surabaya. Padahal sebenarnya kan kita punya sumber daya yang sangat luar biasa. Waktu di Madura sendiri bahkan yang bersebelahan langsung dengan Surabaya dan dibangunkan Suramadu, tetap saja tidak mau narik daya orang untuk datang ke sini gitu. Ya itu aja sih, sama pembangunan jalan-jalan mungkin ya, supaya transportasi antar kotanya itu lebih mudah lah gitu. Jadi kalau transportasinya mudah, bisa diakses dengan gampang kan, orang mau datang. Itu aja sih.